close, got that afterglow. I say let's take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Dini dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Fadila Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dwi Elvinianum, NIM H411908 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wahisya Ningrum, NIM H411942. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Arisanti Prastias, NIM H411943. Perkenalkan, saya Salsa Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudho Sito. Perkenalkan, nama saya Dono Rianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alfat, NIM H411924, kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan keadaan umum ternak puyuh di Jatikulung. Jadi di Jatikulung ini terdapat ternak puyuh yang berjenis puyuh Jepang dan berjumlah 800 ekor. Di sini bisa kita lihat keadaan kandang dari puyuh tersebut. Sistem kandang yang digunakan di peternakan burung puyuh di Jatikulung yaitu menggunakan sistem kandang baterai. Pemilihan kandang baterai sendiri untuk memudahkan pembersihan kotoran dan untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bagus sehingga dapat mengurangi risiko penyakit. Total populasi burung puyuh yang ada di Jatikulung yaitu sekitar 900 ekor. Sistem kandang baterai yang digunakan di Jatikulung berukuran sekitar 100 x 60 x 30 cm, terbuat dari kerangka kayu, alas dan dinding kawat, dan di bagian bawah kandang terdapat wadah yang berguna untuk menampung kotoran puyuh dan wadah makanan yang terbuat dari pipa paralon yang dipotong setengah. Untuk lokasi kandang puyuh di Jatikulung, kandangnya jauh dari pemukiman penduduk. Sarana dan prasarana transportasinya mudah. Lalu pencahayaan dan sirkulasi udara yang lancar, aman dan dapat diawasi dengan mudah. Manajemen perkandangan burung puyuh. Model kandang burung puyuh yang diterapkan di Jatikulung ada dua macam, yaitu sistem liter atau lantai sekam dan sistem sangkar atau kandang baterai. Ukuran kandang untuk 1 meter persegi dapat diisi 90-100 ekor anak puyuh, 60 ekor untuk 10 hari sampai lepas masa anakan, dan 40 ekor per meter persegi sampai masa bertelur. Kandang memiliki cukup ventilasi dan sinar matahari yang masuk. Dinding kandang terbuat dari kawat ram atau kawat loket, sehingga udara segar dapat masuk dengan bebas. Lantai kandang juga terbuat dari kawat ram atau kawat loket. Di dalam kandang tersedia tempat pakan dan tempat minum yang cukup. Kandang burung puyuh dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kandang untuk induk pembibitan, di mana 1 ekor puyuh dewasa membutuhkan luas kandang 200 meter persegi. Yang kedua yaitu kandang untuk induk petelur. Kandang ini berfungsi sebagai kandang untuk induk pembibit. Yang ketiga yaitu kandang untuk anak puyuh atau umur starter. Kandang ini merupakan kandang bagi anak puyuh yang berumur 1 hari sampai dengan 2 atau 3 minggu. Yang terakhir yaitu kandang untuk puyuh umur grower, yaitu umur 3 sampai 6 minggu, dan layer umur lebih dari 6 minggu. Pakan yang baik untuk burung puyuh merupakan pakan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang cukup. Pakan dapat diberikan dalam bentuk tepung, pelet, maupun remah-remah yang telah disesuaikan dengan umur puyuh. Frekuensi pemberian pakan puyuh berdasarkan umurnya. Untuk puyuh yang masih anakan bisa diberi pakan 2-3 kali sehari, sedangkan puyuh yang remaja atau dewasa dapat diberikan pakan 1-2 kali sehari. Pemberian pakan pada puyuh harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisinya. Pemberian pakan pada puyuh dapat dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Selain itu, puyuh juga harus diberikan air minum secara kontinu sesuai dengan kebutuhannya. Usahakan jangan sampai kekurangan air minum agar burung puyuh tidak mengalami dehidrasi. Agar hasil dapat maksimal,
Maka, minum burung puyuh dapat dicampurkan dengan suplemen dan vitamin. Yang pertama, perkandangan. Dalam manajemen pemeliharaan puyuh, sistem perkandangan yang perlu diperhatikan adalah temperatur kandang yang ideal atau normal berkisar 20-25 derajat Celcius. Kelembaban kandang berkisar 30-80%. Penerangan kandang pada siang hari harus cukup, yaitu 24-40 watt, sedangkan malam hari 40-60 watt. Yang kedua, pembibitan. Dalam manajemen pemeliharaan puyuh, pemilihan bibit burung puyuh disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan. Ada 3 macam tujuan pemeliharaan burung puyuh, yaitu untuk produksi telur konsumsi, dipilih bibit puyuh jenis ketam betina yang sehat atau bebas dari karier penyakit. Untuk produksi daging puyuh, dipilih puyuh jantan dan puyuh petelur akhiran. Untuk pembibitan atau produksi telur tetas, dipilih bibit puyuh betina yang baik produksi telurnya dan puyuh jantan yang sehat yang siap membuahi puyuh betina agar dapat menjamin telur tetas yang baik. Kemudian yang ketiga, pemberian pakan. Dalam manajemen pemeliharaan burung puyuh, pakan mengambil porsi terbesar dalam biaya produksi, bahkan hampir 60% modal digunakan untuk pemberian pakan. Dalam garis besarnya, pakan puyuh dibagi menjadi 3 fase, yakni fase starter 0-3 minggu, fase grower 3-7 minggu, dan fase finisher 7 sampai akhir. Puyuh tergolong unggas yang relatif tahan terhadap serangan penyakit. Kematian akibat serangan penyakit atau faktor non-infeksius lain hanya sekitar 10%. Namun sudah sepatutnya jika kita tetap memperhatikan manajemen peliharaan atau manajemen kesehatan. Biasanya puyuh itu memiliki gangguan itu karena menurunnya produktivitas bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor infeksius dan non-infeksius. Biasanya kalau non-infeksius itu seperti stres, kandang terlalu padat, atau kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai kayak gitu. Kalau infeksius biasanya penyakitnya Newcastle disease atau ND, terus avian influenza atau AL, infection bronchitis, terus infection coryza. Nah, biasanya di puyuh ini biasanya penyakitnya yaitu infection coryza. Ini tuh penyakit senot yang disebabkan oleh bakteri Bacterium paragillinarum yang kerap menyerang ketika kondisi kandang terlalu lembab dan padat. Terus untuk cara menanggulangi, biasanya kita harus mempertahankan kondisi puyuh tetap prima itu dengan vaksinasi, terus cleaning program untuk membunuh bibit penyakit yang sedang dalam masa inkubasi, terus suplementasi biasanya untuk bertujuan mengurangi stres atau meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh puyuh. Terus untuk minimalkan bibit penyakit itu biasanya biosecurity untuk proses meminimalkan bibit penyakit itu menjaga kebersihan kandang dan peralatan itu agar upaya menjaga kebersihan meliputi sanitasi dan desinfeksi kandang dan peralatan. Untuk memberikan kondisi lingkungan yang nyaman untuk puyuh itu biasa membuat ventilasi yang cukup, karena keberadaan ventilasi sangat mutlak diperlukan meskipun dalam masa starter. Ventilasi ini berfungsi sebagai pintu lalu lintas udara. Terus kecukupan nutrisi dan air minum, pencahayaan yang optimal karena sangat penting untuk diperhatikan. Lama pencahayaan merupakan faktor pengaruh pada produktivitas telur. Terus hindari suasana gaduh karena ini puyuh itu memerlukan kenyamanan, dan apabila ada gaduh secara tiba-tiba membuat puyuh semakin stres sehingga menurunkan produktivitas bahkan kematian. Terus juga melakukan pengamatan kesehatan puyuh. Tujuannya agar gangguan terhadap kesehatan puyuh terpantau seperti kurang nafsu makan, gejala terserang penyakit kayak gitu.
Peternakan puyuh menghasilkan limbah berupa ekstreta yang berbau khas. Jika dibiarkan begitu saja, ekstreta puyuh akan menimbulkan pencemaran bau dan pencemaran lingkungan. Sehingga, untuk menghindari adanya pencemaran bau dan pencemaran lingkungan, dilakukan pengolahan ekstreta puyuh menjadi pupuk kandang dan biogas.